Bismillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana man lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Kaifa halukunna ya banat? Baik, alhamdulillah. Nastamir darsana al-yawm fi qawaid fi asma'illahi ta'ala. Naam. Wa urid an ulakhis talkhisan muyassaran amma qad darasnahu fil usbu' al-madi. Naam, qa'idah fi asma'illahi ta'ala la tansayna ya akhawat. Kaidah pertama dalam memahami nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang keindahannya di puncak segala sesuatu, yang terindah. Tidak ada yang lebih indah daripada nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Al-qaidah al-ula. Taib. Asma'ullahi ta'ala kullaha husna. Nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya adalah nama-nama yang terindah. Balighah fil husn wa ghayatuhu. Dalilnya walillahil asma'ul husna. Baik. Ma ma'na asma'ul husna? Balighah fil husni mutadamminah li sifatin kamilah, ya. Mengandung di dalam nama Allah Subhanahu wa ta'ala, mengandung arti sifat-sifat yang sempurna, yang tidak ada kekurangan di dalam sifat-sifatnya tersebut. Naam, kita contohkan yang lalu ada Al-Hayy, nama Allah yang maha hidup. Taib. Allati lam tusbiq bi'adam wa la yalhaqha zawal. Kemudian ada nama Allah Al-Alim, War-Rahman, Wal-Aziz, Al-Hakim. Naam. Wa ba'daha al-qa'idah ats-tsaniyah, kaidah yang kedua yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, asma'ullahi ta'ala a'lamun wa awsafun. Nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ya nama-namanya sendiri dan sifat-sifat. Mengandung arti nama-nama tersebut, nama yang kita sebutkan, dan mengandung sifat-sifatnya juga. Baik, nah kita sebutkan kemarin, ya, nama-nama Allah mengandung arti dari nama tersebut dan sifat-sifatnya yang sempurna. Oke. Wasalna huna. Naam. Ba'daha nastamir fil qa'idah ats-tsalitsah, kaidah yang ketiga. Asma'ullahi ta'ala in dallat ala wasfin muta'addin tadammanat thalathatu umurin. Naam. Kaidah yang ketiga, nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau nama-nama ini menunjukkan, nama Allah yang kita mau itu menunjukkan wasfin, sifat yang banyak, bukan hanya satu. Misalnya misal aqul
Bentar ya, kita kasih contohnya. Nama Allah As-Sami'. Baik. Misal, makna Sami'. Baik, ismullah Sami'. Nama Allah As-Sami'. Baik. Kalau seandainya indallat ala wasfin, nama Allah As-Sami' menunjukkan sifat yang banyak, bukan cuma satu, maka harus tadammanat, memenuhi 3 syarat di bawah ini. Al-awwal, syartul awwal, thubut dzalikal ismu lillahi azza wa jalla, menetapkan bahwasannya Sami' ismullah. Baik. Al-thani, asy-syart al-thani, baik, thubutus sifah allati tadammanaha lillah. Baik, menetapkan sifat Sami', Maha mendengar, lillah. Baik, yang terkandung dari menetapkan sifat Sami'. Baik, as-Sami' isim, ismullah. Kemudian syartus tsani, thubutus sifah, menetapkan sifah yang terkandung dalam nama Allah As-Sami'. Ma makna As-Sami'? Maha mendengar, faqat lillahi azza wa jal. Kemudian yang ketiga, thubut hukmiha wa muqtadaha. Thubut, menetapkan hikmah, ya, hikmah yang terkandung dari nama Allah As-Sami' yang tadi kita contohkan, wa muqtadaha, dan apa konsekuensi setelah kita tahu tuh Allah As-Sami', apa konsekuensinya. Baik, in dallat ala wasfin muta'addin, ya. Perhatikan ya Kak. Baik, Ustazah lupa bilang absensi ya Kak, yang ikut pelajaran Ustazah silahkan absen, kirim absensinya ke grup khusus kelas 12 ya. Barakallahu fikun. Jadi Ustazah tahu mana yang ikut pembelajaran Ustazah. Kalau seandainya ada yang tidak dimengerti, silahkan ditanya. Barakallahu fikun. Naam. Nastamir, kita lanjutkan. Walihada istadalla ahlul ilmi ala suqutil hadd an qutta'it tariq bit-taubah. Istadallu ala dhalika biqaulihi ta'ala, taib, illa alladhina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu anna allaha ghafurur rahim. Naam. لأن مقتضى هذين الاسمين نقرأ أولا لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم. نعم, kita bisa mengambil ya istadalla. Taib, kita bisa mengambil dalil tentang yang tadi kita sebutkan, syarat-syarat yang ketiga tadi kita sebutkan. Contohnya dalam Al-Quran adalah suqut al-had. Apa ini suqut al-had? Naam, al-had artinya adalah madanakul, batasan ya, batasan. Jadi akhwat, banat, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran hudud li'ai dzunub, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran batasan-batasan atau ganjaran yang Allah berikan kepada pelaku maksiat tertentu, ada kan dalam Al-Quran ya. Maka contohnya mencuri, kan ada tuh setelahnya hadnya, ya, hukumannya apa, ganjarannya apa, Allah sebutkan. Maka ketahuilah bahwa itu termasuk dosa-dosa besar ya. Yang disebutkan langsung hadnya, dia termasuk dosa-dosa besar. Nah, di sini contohnya adalah suqutul had, jatuhnya had,
Tadi Ustazah bilang had itu artinya batasan atau bisa kita bilang gini, hukuman ya. Hukuman. Contohnya, ma haddu apa hukuman untuk orang yang membunuh orang lain dalam Islam? Ma hadduhu. Apa hukumannya? Hukumannya di qisas ya kan? Baik, ma haddus sariqah. Apa hukuman bagi orang yang mencuri dalam Islam? Baik, had itu batasan yang Allah berikan, batasan syariat, hukuman untuk pelaku dosa. Baik, suqut al-had berarti jatuhnya hukuman. Artinya hukuman itu dihilangkan. Baik, hukuman dihilangkan, tidak dihukum. Baik, artinya an quta'at tariq. Quta'at tariq itu kalau bahasanya kayak apa namanya? Ya Rabbi, kayak bajing lompat. Kalian tahu? Bajing lompat itu misalnya ada kayak penjahat ya. Penjahat tapi dia lebih kayak di jalan-jalan yang sepi, kemudian mereka bergerombol, apa namanya? Menodong, perampok ya. Baik. Nah, dihilangkan hukuman untuk quta'at tariq bitaubah. Quta'at tariq bajing lompat yang taubat, maka seharusnya mereka itu ada hukuman syar'inya quta'ut tariq dengan memotong tangannya dan sebagainya. Itu nanti ada tartibnya ya, ada tartibnya. Nah, kalau seandainya quta'ut tariq bajing lompat tadi yang perampok ya, mereka bertaubat, maka suqut al-had, hukumannya, hukum syariat mereka, hukuman syariat mereka terhapuskan. Baik, dalilnya apa? Dalilnya perkataan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan menjelaskan firman Allah ini yang bersangkutan dengan qaidah as-salisah ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat ya, fa'lamu, maka ketahuilah Allah ghafurur rahim, maha pengampun dan maha penyayang. Baik. Nah, kemarin udah kita bahas di kaidah yang kedua. Ketika kita sebutkan ghafur, maha pengasih, maka secara makna ghafur artinya adalah maha pengasih, dan rahim punya makna yang lain ya kan, punya arti yang lain, maha penyayang. Tapi kalau kita bilang ghafur saja kemudian rahim, kepada siapa kita tujukan? Kepada zat yang sama, Allah ya. Ghafur, man ghafur, Allah. Man rahim, Allah ya. Di sini kita sebutkan nama Allah. Kemudian Ghafurur Rahim, ada dua nama di satu kata. Nah, kemarin kita bilang ya, contoh yang kaidah kedua kemarin adalah Aziz Hakim ya. Aziz aina athaniyah asma'un wa awsafun. Bentar. Baik. Nah, ketika ada dua nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan bersamaan, maka ini mengandung sifat yang sempurna di atas kesempurnaan, lebih sempurna. Baik, semalam kita contohkan Azizan Hakima. Allah maha aziz, maha perkasa lagi bijaksana,
ya kan? Maha perkasa lagi bijaksana. Taib, hikmah, bijaksana. Taib, kalau seandainya padahal Allah Subhanahu wa taala nih maha perkasa, dengan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala pasti Allah bisa dong tidak bijaksana. Alaysa kadzalik? Lakin tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang sempurna yang tidak bisa yang lain daripada makhluknya. Kalau kita kasih contoh kemarin raja, dia memiliki keperkasaan. Alaysa kadzalik? Tapi dengan keperkasaannya dia bisa berbuat jahat. Ya enggak? Semena-mena. Ya kan? Mengatur rakyatnya dengan semena-mena, keburukan dan lain sebagainya. Walakin Allah aziz hakim. Allah maha perkasa juga bijaksana dan maha bijaksana. Baik. Oke, jadi di sini kita bahas lagi di kaidah yang ke-3. Sami'un basir innal afwan fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Maka ketahuilah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala maha pengampun lagi maha penyayang. Padahal Allah Subhanahu wa taala bisa saja mengampuni dengan mengazab terlebih dahulu, bisa. Walakinnallah, ini dia sir dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Ghafur Rahim. Allah mengampuni juga menyayangi. Baik. Kita bahas ya sesuai dengan kaidah yang ketiga tadi. Baik. Lianna muqtada hadainil ismain. Baik. Muqtada nama Allah Subhanahu wa taala Ghafur dan Rahim, an yakuna Allah ta'ala qad ghafara lahum dzunubahum. Nah, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa mereka, dosa quta'at thariq tadi ya, dosa mereka, wa rahimahum, sekaligus Allah mengampuni dosa mereka sekaligus rahimahum, sekaligus rahimahum, menyayangi mereka. Dengan cara apa? Isqatil haddi anhum, melepaskan hukuman dari orang-orang yang dari quta'ut thariq yang telah bertaubat, ya. Naam. Contoh yang lain. Ini tadi ya, nama Allah Subhanahu wa taala As-Sami', yang maha mendengar. Baik. Ya, cara yang pertama kita harus subut zalikal ismu lillahi azza wa jalla, menetapkan bahwasannya nama As-Sami' adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yatadammanu itsbat as-sami' isman lillahi ta'ala. Baik, nomor 1 sudah. Yang kedua, wa itsbatus sam'i sifatan lahu, menetapkan bahwasannya sifat mendengar adalah sifat yang Allah miliki. Baik, as-sami' artinya apa? Maha mendengar. Pastilah kalau orang mendengar pasti lahu sifah. Alaysa kadzalik? Naam, lillahi sifah. Ya, Ustazah ulangin. As-sami' yatadamman itsbatus sami' isman lillahi ta'ala. As-sami' menetapkan bahwasannya as-sami' adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa itsbatus sam'i, dan menetapkan pendengaran, sifah sebagai sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa itsbat hukmi dzalika wa muqtadahu, dan menetapkan, kita yakin kalau Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar, Allah mendengarkan, maka kita harus itsbat, meyakini
hukmi dzalik wa muqtadahu, konsekuensinya apa? Annallah, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yasma'u sirra wan najwa. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengarkan segala sesuatu, Maha mendengarkan segala sesuatu yang tersembunyi. Sir wan najwa. Baik. Bahkan yang di dalam hati kita juga Allah Subhanahu wa taala dapat mendengar itu. As-sir wan najwa. Baik. Azunnu anna kunna fahimtunna anil qa'idah ats-tsalitsah ya banat. Baik, illam tafhamna arsili li su'alan abra WhatsApp wa sa'ujib insyaallah ta'ala. Mubasharah akhwat, mubasharah arsili as-su'al abra WhatsApp wa ujib insyaallah ta'ala. Naam. Baik. Qala ta'ala, madza qala Allah? Wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah Subhanahu wa ta'ala, ini surah Al-Mujadalah ya. Kalian sudah tahu kan kenapa asbabun nuzulnya, tahu ya? Wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Allah Subhanahu wa taala mendengar tahawurakuma, percakapan di antara kalian berdua. Innallaha sami'un basir. Al-Mujadalah au Al-Mujadilah la ba'as wa innallaha sami'un basir. Naam, barakallahu fikunna jami'an ya banat. Uridu su'al wa ajibna di buku kalian ya. Wa ba'daha sawwarna wa arsili abra WhatsApp aidha. Naam. Raqam al-awwal, as-su'al al-awwal, ma ma'na. Baik, as-su'al al-awwal, as-su'al al-awwal, Naam, as-su'al al-awwal, apa arti asmaullah? Afwan ya, nggak bisa pakai bahasa Arab. Apa arti asmaullah al-husna? Apa arti asmaullah al-husna? Jelaskan dengan bahasa kamu sendiri ya, nggak mesti dari buku bahasa Arab lah, pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ustazah mau tahu kamu paham enggak ya? Jelaskan dengan singkat. Jelaskan dengan singkat, berikan satu contohnya. Contohnya, oke. Ustazah, kalau bisa contohnya, contoh yang nomor 1 ini tidak dari buku ya, tidak yang ada di buku ya. Ustazah mau dari kalian sendiri, kalian paham enggak? Bagaimana kalian menjelaskannya? Oke, yang kedua,
tentang kaidah yang kedua ya. Ini tentang kaidah yang pertama. Apa arti Asmaullah Al-Husna? Oke, apa artinya? Pakai bahasa Indonesia ya, Kak. Jelasinnya pakai bahasa Indonesia. Taib Asani. Asmaullahi ta'ala a'lamun wa awsafun. Nama Allah subhanahu wa ta'ala memiliki atau mengandung arti dari nama itu sendiri. Nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala mengandung arti dari nama-nama itu sendiri. Jelaskan itu sendiri. Jelaskan pernyataan di atas. Menurut kamu ya Kak, bagaimana? Jelaskan pernyataannya. Nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala mengandung arti dari nama-nama itu sendiri. Bagaimana maksudnya? Kemudian nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala jika ditinjau dari segi maknanya, maka apakah nama Allah Ar-Rahman sama maknanya dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala? Al-Qahir. Jelaskan. Baik. Ya, ini ya, soalnya 3 ya Kak. Yang pertama, apa arti Asmaullah Al-Husna? Jelaskan dengan singkat, berikan satu contoh nama Allah Al-Husna. Kalau mau kalian kasih contohnya aja. La ba'sa, kalau sama pengertiannya lagi lakana ahsan. Ats-tsani, nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala mengandung arti dari nama-nama itu sendiri. Nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala mengandung arti dari nama-nama itu sendiri. Jelaskan pernyataan di atas nih ya, pernyataan yang Ustazah buat. Betul tidak? Oke. Yang ketiga, nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala jika ditinjau dari segi maknanya, maka apakah nama Allah Ar-Rahman sama maknanya dengan nama Allah Al-Qahir? Jelaskan. Barakallahu fikunna jami'an ya banat. Ya, silahkan ya, ditulis dulu Kak.
Apa arti Asmaullah Al-Husna? Jelaskan dengan singkat, berikan satu contohnya. Baik, yang kedua, nama-nama Allah Subhanahu wa taala mengandung arti atau makna dari nama-nama itu sendiri. Jelaskan pernyataan di atas. Oke, yang ketiga, nama-nama Allah Subhanahu wa taala jika ditinjau dari segi maknanya, maka apakah nama Allah Ar-Rahman sama maknanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qahir? Jelaskan. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, kalau ada yang tidak dipahami Kak, silahkan salini abra WhatsApp, ujib insyaallah. Ya, insyaallah di pertemuan yang akan datang juga akan kita bahas sedikit ya tentang qaidah ats-tsalitsah yang sudah kita bahas tadi. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.